Saya kenal Om Chandra itu udah 5 tahun. Saya melatih tubuhnya Om Chandra dan sebaliknya Om Chandra membimbing dan membina dan melatih jiwa dan roh saya, sehingga kehidupan saya lebih baik daripada sebelum kenal Om Chandra. Sekarang saya lebih dekat sama keluarga dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Ta'ala. Terima kasih. Jumpa kembali teman-teman di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan Tuhan panggil kita dengan nama kita masing-masing. Apakah kita percaya Tuhan tahu nama kita masing-masing? Nah, itu ada di kitab Yesaya gitu, pasal 45 ayat 1 sampai 8. Itu jelas dinyatakan di situ bahwa di Yesaya yang 45 ayat 3-nya dinyatakan memang Tuhan panggil kita masing-masing dengan nama kita gitu. Nah, kita kadang-kadang kalau kita belum mengenal, belum mengerti pola kerja Tuhan itu siapa, kadang-kadang kita sanksi apa iya Tuhan sampai perhatikan kita semua gitu. Di dunia kan ada berapa miliar orang gitu, apakah Tuhan tahu nama dari sekian banyak orang di dunia ini? Tapi di firman dinyatakan seperti itu. Nah, tinggal masalahnya kita butuh iman untuk bisa percaya itu atau tidak. Nah, untuk kita bisa bicara beriman kepada Tuhan tanpa mengenal, tanpa mengerti akan firman Tuhan, terlalu sulit untuk beriman gitu. Jadi kita harus memang didasari dari pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, dan dilanjut lagi juga dengan minta pengenalan, pengertian serta kekuatan roh Tuhan gitu, untuk mampu percaya, untuk mampu melakukan apa yang diperintahkan dan diperaturan dalam firman-firman tadi gitu. Nah, ini coba saya coba baca, buka di di kitab Yesaya-nya gitu. Coba teman-teman juga kalau yang ada kebenaran di depannya ada kitab suci, coba kita buka bersama, kita coba sharingkan maksud Tuhan apa sih dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 45 tersebut gitu. Apakah benar Tuhan mengerti memanggil kita dengan nama kita masing-masing gitu. Saya coba mulai dari ayat 1 gitu teman-teman. Ayat 1 itu bunyinya, ini kalau judul dari pasal 45, Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Apakah kita percaya gitu Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya? Nah, ini diuraikan di ayatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada kita yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan jadi sesama kita di depan kita, dan melucuti yang mungkin yang menghalangi kita gitu, supaya Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi Tuhan pilih kita. Di sini di firman dijelaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan urapi gitu. Jadi jangan sampai kita sanksi bahwa kita seolah tidak dikenal Tuhan atau kita tidak akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan itu. Tuhan nyatakan di dalam firman ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang diurapinya gitu. Dan Tuhan pegang tangan kita loh, supaya kita bisa jadi alat Tuhan dalam memberitakan soal kebenaran gitu. Bagaimana kita memberitakan kebenaran supaya
orang-orang itu dapat diselamatkan gitu, supaya bisa masuk ke dalam surga. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan lebih dalam itu, akhirnya tidak bisa bedakan apa arti keselamatan dan kesuksesan. Pada umumnya apabila kita menganut adat istiadat dari orang tua aja, dari leluhur kita, dan kebenaran orang tua atau leluhur kita belum terima Tuhan, belum hidup di dalam jalan Tuhan, kadang-kadang yang diajarkan kepada kita hanya sifatnya adat istiadat turun temurun saja gitu. Jadi aturan dari leluhur, kebiasaan leluhur kita. Nah, kalau saya pelajarin umumnya ya sifatnya cuman bagaimana leluhur kita, keluarga kita, orang tua kita yang belum mengenal Tuhan itu cuman bicara bagaimana kita hidup baik di dunia ini, dan sasarannya adalah bagaimana kita sukses gitu. Sukses di dunia ini, sukses dalam arti kata duniawinya loh, baik dan sukses duniawinya. Target utama dari leluhur kita ya cuman ini, bagaimana kita menjadi baik untuk sesama kita, dan bagaimana kita menjadi kaya gitu ya untuk hal duniawinya. Berarti kan sukses, cerminan sukses bahwa leluhur kita mendidik benar itu ya parameternya gitu, bagaimana baik dan bagaimana untuk menjadi sukses duniawi gitu. Nah ini kalau Tuhan kan tidak itu gitu. Jadi Tuhan pengen seolah-olah kita lebih dari itu, bagaimana pintu-pintu keselamatan ini yang kita harus buka gitu. Nah pintu gerbang yang tentang keselamatan dari Tuhan itu tadinya tertutup, dengan kita berjalan bersama Tuhan, yaitu pintunya akan terbuka dan gerbangnya tidak menghalangi kita lagi. Intinya dalam pengertian saya ayat 1 tersebut seperti itu gitu. Dan Tuhan waktu kita menuju ke keselamatan yang Tuhan rencanakan, yang rancangkan dan kehendaki, itu ya Tuhan bersama kita gitu, bukan kita dilepas begitu saja. Tuhan selalu akan bersama kita gitu. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, itu Tuhan yang bilang loh, bahwa Tuhan sendiri hendak berjalan di depan kita dan hendak meratakan gunung-gunung. Maksudnya kan halangan-halangannya apa, masalah-masalahnya apa gitu, Tuhan akan atasi. Hendak memecahkan pintu-pintu derbaga, berarti apa sih rintangan yang tertutup gitu, Tuhan akan bukakan buat kita. Dan hendak mematahkan palang-palang besi, apa sih yang jadi penghalang-penghalangnya gitu, ya itu yang akan Tuhan singkirkan. Jadi Tuhan di sini apabila Tuhan menjadikan kita alat Tuhan, itu bukan berarti Tuhan lepas tangan. Tuhan itu akan masuk di dalam kehidupan kita untuk mengatasi ya tadi, hidup meratakan problem-problem, masalah-masalah kita, memecahkan persoalan-persoalan kita gitu, mematahkan penghalang gitu, halangan-halangan kita. Jadi semua Tuhan akan masuk terlibat dengan aktiviti kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita gitu. Tuhan akan memberikan kepada kita harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, supaya kita tahu bahwa Tuhanlah Tuhan yang memanggil engkau dengan namamu. Nah ini di ayat yang 3 ini kan tadi saya katakan, judul saya sharing hari ini kan itu tuh, Tuhan panggil kita dengan nama kita masing-masing. Nah di ayat ini, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan yang memanggil engkau dengan namamu, memanggil kita dengan nama kita masing-masing gitu. Jadi Tuhan ingin sekali bahwa Tuhan itu jadi personal banget gitu, sifatnya pribadi banget dengan kita gitu. Nah, dan Tuhan juga beritahu kepada kita bahwa ya Tuhan akan memberikan kepada kita harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Apa sih maksudnya harta benda yang terpendam dan tersembunyi gitu? Ya itu tentang keselamatan surga gitu. Jadi leluhur kita yang tadi kita katakan umumnya, leluhur kita bicara soal kebaikan, tentang kesuksesan duniawi gitu. Nah, tapi yang Tuhan maksud di sini, yang dimaksud dengan harta terpendam, harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, itu adalah bentuk-bentuk keselamatan di akhirat nanti gitu. Bagaimana kita bisa selamat sampai ke akhirat. Prioritasnya berbeda ya dengan leluhur kita. Kalau leluhur kita kan nomor 1, prioritas pertamanya kan bagaimana
baik dan sukses duniawi. Tapi kalau untuk Tuhan kan tidak gitu. Bagaimana kita benar dan kita selamat sampai masuk ke alam akhirat gitu. Nah ini kan jadi berbeda tuh. Jadi leluhur lebih bicara baik dan sukses duniawi. Kalau Tuhan pengennya benar, kita bagaimana hidup benar dengan selamat di akhirat nanti. Nah ini beda. Tapi yang kalau Tuhan perintahkan, peraturkan ke kita, apabila manusia itu mengikuti cara leluhur kita dengan setatnya itu bagaimana menjadi orang baik dan orang sukses duniawi, itu kemungkinan bisa dapatkan yang kedua gitu, maksudnya kebenaran dan keselamatan akhirat, ini kecil itu, kemungkinannya sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin gitu. Nah Tuhan balik prioritinya gitu, prioriti Tuhan itu pengennya Tuhan ajarkan kebenaran dulu, bagaimana caranya benar untuk selamat sampai ke akhirat, dan sisanya masalah baik dan sukses di duniawi Tuhan tidak pungkiri kok, tetap Tuhan akan berikan kepada kita gitu. Jadi dengan Tuhan itu prioritinya akan kebalik dengan dunia gitu. Jadi Tuhan itu lebih utamakan kebenaran dan keselamatan akhirat dibanding kebaikan dan kesuksesan duniawi. Tapi bukan berarti nanti kalau kita sudah benar dan selamat akhirat itu terus kita tidak menerima kebaikan dan kesuksesan duniawi, itu tetap terima kok. Cuma Tuhan pengen kita cari dulu yang kebenaran dan keselamatannya, baru yang lain-lain, maksudnya kebaikan dan kesuksesan duniawi, nama baik dan kesuksesan duniawi itu akan menyertai kita gitu. Ini di ayat 3 itu bunyinya seperti itu gitu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tuhan itu untuk kita semua kok. Tinggal masalahnya kita mau nggak gitu dipanggil sama Tuhan, ya dipilih Tuhan, mau nggak dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan yang tadi harta terpendam gitu kan, harta terpendam dan kekayaan yang tersembunyi, harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi. Itu mau nggak? Itu artinya keselamatan gitu. Bagaimana untuk mendapatkan keselamatan ini? Ya tidak jauh-jauh, ya kita bagaimana memberitakan sebagai alat Tuhan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu ada dalam bentuk yang lebih nyata, ya firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana firman Tuhan bisa kita kenal dan mengerti gitu, supaya kita bisa mampu melakukan. Nah untuk melakukan kita juga beritakan bahwa ada roh Tuhan di setiap kita ini gitu. Tanpa roh Tuhan kita tidak akan kuat untuk mampu melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturan dalam firman-Nya gitu. Jadi kita butuh firman dan roh Tuhan gitu, intinya gitu. Tapi di sini dijelaskan bahwa ayat 3 itu adalah yang memanggil engkau dengan namamu, yang memanggil kita dengan nama kita sendiri gitu loh. Jadi Tuhan tahu semua tentang kita gitu. Oleh karena hambaku, pilihanku, maksudnya kita juga gitu, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalaupun kita belum mengenal Tuhan gitu, Tuhan sebenarnya sudah gitu. Jadi tidak ada loh alasan buat teman-teman bahwa Tuhan itu tidak mengenal kita. Salah gitu, karena Tuhan di sini cantumkan bahwa kalaupun kita tidak mengenal Tuhan gitu, Tuhan juga tetap memanggil nama kita kok. Tuhan tahu nama kita meskipun kita belum mengenal Tuhan gitu. Dan Tuhan tetap menggelarin kita, bukan tidak menggelari kita, maksudnya tidak menghargai kita gitu. Walau kita tidak mengenal Tuhan, tetap Tuhan tahu nama kita dan Tuhan tetap menghargai gitu keberadaan kita. Bahkan digelari kan, kalau istilah Tuhannya gitu, digelari kan jadi benar-benar dinyatakan nyata-nyata terhormat gitu. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersanjai kita gitu, Tuhan telah mempersanjai kita sekalipun kita tidak mengenal Tuhan gitu. Jadi Tuhan ulang lagi sekali lagi gitu ya, bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain.
gitu. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku Tuhan, maksudnya Tuhan telah mempercayai kita sekalipun kita tidak mengenal Tuhan. Nah ini yang Tuhan dua kali kan pertegas di ayat 4 dan 5 bahwa Tuhan itu mengenal kita, memanggil nama kita, menggelari kita, mempersenjatai kita. Meskipun kita mengaku tidak mengenal Tuhan, ya kita tidak boleh saja kita tidak mengenal Tuhan itu. Tapi Tuhan kan pencipta kita, jadi Tuhan pasti kenal kita. Bahkan pribadi per pribadi Tuhan tahu nama kita. Jadi kita jangan sanksi gitu bahwa Tuhan itu ya Tuhan, bukan kita gitu. Tuhan yang menciptakan kita ya kenal semua gitu. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan teruskan sampaikan bahwa jangan percaya cuma sekedar cerita adat istiadat, bagaimana kebiasaan leluhur kita. Bahkan mungkin ada aliran-aliran yang lain lagi gitu, yang mengaku-ngaku Tuhan gitu, yang atau mungkin orang-orang pandai, mungkin orang pandai yang sampai didewa-dewakan, akhirnya secara umum disetarakan dengan Tuhan gitu. Nah Tuhan jadi ingatkan bahwa Tuhannya Tuhan, Tuhannya hanya satu, Tuhan Allah saja. Jadi kalau sampai ada orang yang dewa-dewa yang mengaku Tuhan, atau ada orang-orang pintar yang mengaku Tuhan, ya itu bukan Tuhan gitu. Sekalipun nabi-nabi Tuhan loh, nabi-nabi Tuhan itu bukan Tuhan gitu. Jadi kalau di kita di Muslim atau di Nasrani kan ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada nabi yang lain-lain gitu. Itu pun dinyatakan bukan Tuhan loh. Ya, apalagi kalau dewa gitu. Apalagi kalau orang pintar gitu. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan, cuma satu gitu. Tuhan itu Tuhan. Tuhan adalah Tuhannya dewa-dewa, kalaupun ada dewa. Tuhan itu adalah Tuhannya roh-roh jahat gitu. Kalaupun roh jahat hidup, ya Tuhan juga Tuhannya manusia semua kan, yang meskipun manusia itu pintar gitu. Jadi Tuhan tetap di atas semuanya. Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah Tuhan tegaskan begitu. Jadi bahkan sampai Tuhan tegaskan bahwa masalah nasib itu, nasib mujur, nasib malam itu ada di tangan Tuhan loh. Nah berarti kalau kita yang percaya Tuhan, ya kita ikut hidup dengan Tuhan, tinggal masalahnya waktu gitu. Kapan sih waktu yang paling tepat Tuhan kasih nasib kita menjadi mujur? Ya, kapan sih Tuhan biarkan gitu nasib kita belum mujur, seolah-olah malang, masih malang. Tapi kita hidup di dalam Tuhan yang paling penting gitu. Nanti pada waktunya Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Tuhan pasti akan kasih mujur ke kita. Tidak mungkin gitu kita hidup bersama Tuhan dikasih malang gitu, tidak mungkin. Nah meskipun kemalangan itu yang identik dengan permasalahan itu biasanya Tuhan pakai gitu. Tuhan pakai sebagai alat untuk naik level supaya kemujuran kita makin meningkat. Kuncinya seperti itu loh. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, dalam arti kata kita mengenal firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, yang dimana kita butuh kekuatan roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Masalah nanti ujung mujur dan malang itu ada di tangan Tuhan. Berarti sisa kita tunggu waktu Tuhan aja gitu. Kapan yang paling tepat Tuhan kasih kemujuran itu, dan kapan Tuhan pakai kemalangan hidup kita ini sebagai jembatan, sebagai anak tangga untuk terus naik level iman kita, sehingga kemujuran kita makin naik gitu, makin naik. Dan ujung-ujung dari kemujuran itu kan benarnya kembali lagi ke keselamatan harta yang tadi tersembunyi tadi gitu, harta yang terpendam, harta yang tersembunyi tadi gitu. Ujung-ujungnya yang terbesar hidup bersama Tuhan kan itu, bagaimana kita mencapai keselamatan di akhirat gitu. Jangan sampai kita cuma sukses di duniawi tapi kita tidak nyampe ke akhirat. Duniawi kan cuma 70-80 tahun, nggak ada artinya gitu apabila kita compare dengan keselamatan akhirat yang kekal, yang tidak pernah berbatas itu. Nah, ini jadi Tuhan ingetin seperti itu, garis bawain
yang menjadikan Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Tuhan yang menjadikan nasib bujur dan Tuhan menciptakan nasib malang. Aku Tuhan yang membuat semua ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Nah ini di ayat 8 kan jelas dipertajam gitu, bahwa yang namanya Tuhan itu pengen sekali kita untuk tumbuh bertunas gitu, tumbuh dalam hal keselamatan kita. Bukan bagaimana cuma mensukseskan saja gitu, mensukseskan duniawi. Ini bicara Tuhan itu pengen sekali bagaimana menumbuhkan kita, bagaimana menumbuhkan tunas-tunas kita ini, yaitu untuk menuju ke dalam target keselamatan nanti, yang tadi dikatakan prioritas Tuhan itu. Prioritas Tuhan itu adalah kebenaran dan keselamatan gitu. Sedangkan orang awam, leluhur kita, adat istiadat kita yang belum mengenal Tuhan, prioritasnya bukan kebaikan gitu, nama baik dan kesuksesan duniawi. Tapi kalau Tuhan tidak, kebenaran gitu dengan keselamatan akhirat gitu. Nah ini bedanya di sini. Di ayat 8 Tuhan tekankan sekali lagi bahwa Tuhan mengharapkan sekali kita hidup di bumi itu ya untuk bisa bertumbuh, bertunas, menuju ke titik keselamatan tadi gitu. Karena proses menuju keselamatan di akhirat itu adanya di bumi sekarang gitu. Kalau kita tidak manfaatkan hidup kita di bumi sekarang ini untuk persiapan menuju ke alam akhirat, apakah kita tidak rugi gitu? Karena di alam akhirat sudah tidak bisa ada perubahan apa-apa lagi. Ya tidak bisa kita mau benahin ini, benahin itu, kita mau naik level lagi udah nggak bisa. Karena di alam sana ya sudah kekal, sudah tidak ada perubahan. Kalau kita di level 1 ya 1, kita kalau di level 3 ya 3, kalau kita di level 7 ya 7 dan seterusnya gitu. Jadi kita di sana di alam akhirat itu sudah tidak bisa berubah. Nah Tuhan ingatkan justru pertumbuhan ini bisa terjadi selama kita masih ada di bumi gitu. Pengertian saya tentang kitab Yesaya 45 ayat 1-8 ya seperti ini. Nah mungkin bagi teman-teman yang lain bisa juga ada pengertian-pengertian beda sesuai yang Tuhan berikan pengertian kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi itu kita sebut rema kan. Jadi firman itu ayatnya boleh sama, tapi pengertian di masing-masing kita itu kan beda. Seperti halnya Tuhan yang tadi katakan bahwa nama kita kan beda-beda. Tuhan memanggil nama kita beda-beda sesuai nama masing-masing. Rema juga sama gitu. Rema itu berbeda-beda sesuai yang Tuhan berikan masukan untuk kita masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang sama. Ini dari kitab, saya coba sharingkan seperti ini. Nah, kalau saya yang terkait dengan kehidupan kesaksian saya di Yesaya 45 ayat 1-8, ceritanya begini gitu. 8 tahun lalu salah satu teman rohani sampaikan rema di Yesaya 45 2-7. Jadi tidak 1-8, tapi dia katakan Yesaya 45 2-7 dia dapat rema gitu. Yang mana inti rema adalah Tuhan teguhkan bahwa Tuhan berkehendak agar secara total hidup andalkan Tuhan saja, dan Tuhan akan berjalan bersama bahkan di depan untuk membuka dan lancarkan rancangannya. Jadi rema yang disampaikan, rema yang dia dapat, teman rohani saya dapat, disampaikan secara impresi dia seperti itu gitu. Jadi Tuhan meneguhkan loh, saya kan terima Tuhan kan berarti berapa tahun, berarti kalau kita mundur 8 tahun ini berarti kan 2012 saya terima Tuhan 2007, berarti 5 tahun ya, 13 tahun berarti ya. Tuhan tegaskan sekali lagi bahwa di 13 tahun sejak saya terima Tuhan melalui teman rohani saya menegaskan bahwa Tuhan teguhkan bahwa Tuhan berkehendak agar saya secara total hidup andalkan Tuhan saja,
dan Tuhan akan berjalan bersama bahkan di depan untuk membuka dan lancarkan rancangannya gitu, rancangan Tuhannya gitu. Nah ini mungkin rema ini kan beda-beda, impresi yang kita dapat dalam hidup kita juga beda-beda, tapi pada garis besarnya hampir sama gitu. Tidak ada orang yang tidak dipilih Tuhan ya. Tuhan mau, cuman masalahnya kita mau peka enggak gitu, kita mau denger-dengeran enggak. Bisa aja saya juga sampai tidak mendengarkan teman rohani, saya juga bisa-bisa saja gitu. Saya berasio dengan akal rasio saya bisa bilang, emangnya lu apa benar gitu dapat rema begitu, apa benar impresinya seperti itu. Ya bisa aja saya ngomong begitu, yang tadi saya bilang. Jadi kitanya mau lembutkan hati enggak gitu, kita mau dengar-dengaran enggak kalau kita bicara tentang Tuhan. Kita nggak usah khawatir kalau kita udah bicara tentang Tuhan, nggak usah khawatir nanti ini benar atau salah gitu. Kenapa? Saya kadang-kadang nggak mikir masalah ini benar atau salah. Kalau siapapun yang ngomong ke saya bawa ke dalam Tuhan. Kalau ada damai sejahtera di hati saya, ya saya akan jalankan gitu. Kenapa saya yakin itu? Karena buat Tuhan, kalaupun saya melakukan hal yang salah, buat Tuhan mudah sekali kok bisa ganti kesalahan itu menjadi kebenaran lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Selama kita benar, apa yang kita melangkah itu kita libatkan Tuhan di dalam kita gitu, sehingga kita bisa benar-benar nggak takut gitu. Jangankan 8 tahun lalu gitu ya, zaman COVID begini nih, berarti kan tahun 2020 nih awal gitu, COVID bulan-bulan kemarin saya masih ditawari oleh teman saya gitu dari Jakarta yang baik sekali, yang punya atensi ke saya untuk mengadakan proyek di Bekasi gitu. Nah proyeknya nggak kecil loh, itu besar sekali gitu. Tapi saya tidak ada damai gitu di hati saya. Waktu teman saya menawarkan itu, tidak ada damai di hati saya gitu. Meskipun kalau secara rasio zaman COVID begini, apa bukannya peluang ini nggak lebih baik diambil saja gitu. Kayaknya cukup aman gitu. Modal kerja nggak terlalu besar dengan kalau diperbandingkan dengan rencana proyek dan profitnya gitu. Nggak. Tapi saya tidak punya damai sejahtera gitu. Nah, waktu saya putuskan saya mau atau enggak, satu-satunya jalan saya cuma pending ke teman saya. Saya nggak bisa memutuskan sekarang, ya saya pengen tunggu sampai hati saya digerakkan atau tidak. Tapi kalau saya lihat beberapa hari ini gitu, kok hati saya tidak tergerak sama sekali gitu. Nah, kalau pakai rasio kan saya jadi sanksi. Ya ada peluang begini, kok malah nggak ditangkap gitu. Nanti bagaimana gitu. Bahkan waktu hari Minggu saya dengar khotbah, ada dukungan juga, kok bertepatan. Tuhan kadang-kadang ngasih perubahan ke kita tuh, ya contohnya begitu, ngasih peluang gitu. Ini berarti kan ada peluang loh. Nah pertanyaannya, apa memang ini dari Tuhan atau baru dari teman saya? Saya nggak ngerti. Tapi Tuhan juga kan ngasih parameter ke kita bahwa kalau yang dari Tuhan itu harus ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, itu biasanya bukan dari Tuhan. Meskipun niatnya baik gitu, tapi bukan dari Tuhan. Nah, saya coba pakai parameter itu gitu. Jadi dalam roh saya coba jadi lembutkan. Saya juga lebih mau dengar-dengaran gitu. Apa yang Tuhan ini? Kok kayaknya nggak ada damai sejahtera gitu. Nah baru setelah saya ngomong tidak ada damai sejahtera, kan baru masuk ke pikiran, perasaan saya, ke jiwa saya gitu. Ada plus minusnya kan. Kalau sampai seandainya ini memang bukan keinginan Tuhan, ya pasti Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi gitu. Yang saya tadi katakan, rencana Tuhan itu sayangnya belum tentu yang rencana besar yang Tuhan maksud itu belum tentu loh. Prioritasnya itu kesuksesan duniawi gitu. Jadi Tuhan bisa bicara keselamatan itu bisa dianggap satu hal yang lebih besar dibanding urusan kesuksesan duniawi. Saya tahu itu setelah sekian lama saya mengerti rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi saya tidak sekarang kalau bicara dengan Tuhan baik benar ya, Tuhan mau ini mau itu, parameternya tidak bisa kita selalu compare, masuknya duniawi lagi, nggak bisa begitu. Nah, karena memang pengertian saya bahwa kalaupun saya proyek ini saya tolak,
mau ditolak atau tidak tolak, saya tuh sudah bawa dalam Tuhan gitu. Parameter saya adalah yang Tuhan ajarin, damai sejahtera di dalam hati saya, dalam roh saya kan ada damai sejahtera enggak gitu, untuk yes proyek ini atau no proyek ini gitu. Nah kalau seandainya saya salah gitu, semestinya saya sekarang menentukan harusnya yes, tapi saya katakan no, berarti kan saya salah. Untuk saya nggak terlalu peduli gitu, karena Tuhan bisa merubah kesalahan saya menjadi kebenaran gitu. Nah ini itu satu. Kedua, saya mengacu ke pengenalan pengertian Tuhan lagi untuk hidup kita. Kita hidup seumur saya, itu hidup tinggal secara firman itu tinggal hidup 10-20 tahun lagi gitu. Itu kalau parameternya di Nasrani. Kalau saya bicara teman-teman saya yang di Muslim gitu, dia katakan ada yang parameternya 63 kok. Meninggalnya Nabi Muhammad gitu, wafatnya Nabi Muhammad 63 tahun katanya. Berarti saya tinggal sisa 3 tahunan gitu. Lalu terus buat apa gitu? Saya adakan proyek-proyek yang sifatnya duniawi lagi gitu. Pengertian saya seperti itu. Anggaplah saya pakai parameter firman gitu, 70-80 tahun. Berarti apa sih artinya 70-80 tahun gitu? Ya, saya tinggal sisa 10-20 tahun lagi. Apa saya mau masuk lagi ke hal duniawi lagi gitu? Sedangkan prioritas Tuhan kan bukan duniawi. Prioritas Tuhan kan lebih lari ke urusan rohani gitu. Jadi ya ada ujian cobaan semacam itu gitu loh. Nah itu kadang-kadang rasionya kita kan berontak tuh gitu. Ini teman saya dari Jakarta baik-baik ngasih peluang begini kok kita nggak ambil, nggak kelola gitu. Kok malah dilepas begitu aja dengan alasan hati kita tidak tergerak. Maksudnya tergerak kan tidak ada damai gitu, belum ada damai sejahtera di dalam hati saya, di dalam roh saya gitu. Nah ini satu contoh gitu. Jadi jangankan 8 tahun yang lalu gitu, cerita tahun 2020 zamannya pandemi COVID aja ada peluang begitu, saya tidak berani loh memutuskan oke, kalau gitu saya ambil aja. Padahal semua mendukung semua, ya semua tertarik gitu. Dari keluarga saya, dari tim saya bisa tertarik semua. Tapi karena pengalaman saya yang sudah gitu, ya saya nggak berani, saya tetap libatkan Tuhan lagi. Nah sampai ada damai sejahtera nggak di hati saya gitu. Nah itu Tuhan kasih pengertian, bukan Tuhan kasih pengertian, di pengertian saya jadi lahir, iya ya saya tinggal hidup 10-20 tahun lagi. Kapan saya hidup mau buat Tuhan gitu loh. Ya kalau kita terus begitu terus ya apa bedanya dengan saya balik lagi waktu sebagai orang duniawi full gitu sebelum tahun 2000 kan, berarti waktu itu saya umur 40, apa bedanya gitu ya. Saya start lagi sekarang seperti umur 40, nanti tahu-tahu saya meninggal bagaimana gitu. Saya sama sekali tidak menjadi alat Tuhan sama sekali gitu. Jadi saya pikir udahlah Tuhan pasti tahu yang terbaik, parameternya pakai damai sejahtera. Jadi akhirnya saya mungkin sampai hari ini saya belum tolak gitu, karena teman saya belum tanya. Tapi kalau sampai teman saya tanya, mungkin saya akan ngomong sorry, hati saya nggak tergerak, belum ada damai sejahtera di hati saya. Nah saya malah lebih tertarik bagaimana membuat vlog semacam ini gitu, supaya bukan untuk menjadi YouTuber ya, bukan untuk mencari fee dari YouTube-nya, bukan gitu. Peluang vlog ini kita pakai bagaimana untuk memberitakan kesaksian-kesaksian kita sebagai orang-orang yang di marketplace itu, yang di sekuler gitu, bukan rohaniawan. Kita kan bukan rohaniawan, kita kan kalangan sekuler gitu ya, orang-orang yang kerja, orang-orang yang berusaha gitu. Nah saya cuma bisa menyaksikan ini, bagaimana saya bersaksi akan kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saksikan itu berguna untuk teman-teman yang lain gitu. Saya cuma mikir seperti itu saja. Apakah dengan saya cara seperti ini Tuhan bisa berkati kemujuran dalam hal duniawi? Ya pastilah gitu, karena memang janji Tuhan seperti itu. Dan saya tidak dengan pengertian yang lebih gitu. Kadang-kadang itu prioritas dua gitu. Kita udah gak terlalu mikir itu. Ya kita lebih mikirkan bagaimana keselamatan yang Tuhan inginkan, bagaimana kita bicara kebenaran, bagaimana kita menjadi alat memberitakan kebenaran agar semua bisa lebih banyak masuk ke dalam keselamatan akhirat, dibanding saya mikir fokus hanya bagaimana mencari nama baik, bagaimana caranya mencapai kesuksesan duniawi gitu. Jadi
Ya sekarang saya masih seperti itu. Mudah-mudahan juga makin bertambah umur saya juga saya pengen lebih ke situ gitu. Jangan lagi berbalik ke urusan duniawi lagi, nanti nggak ada habis-habisnya gitu. Tahu-tahu kita udah meninggal, menyesal nanti akhirnya, udah nggak bisa apa-apa gitu. Ada impresi dari teman rohani yang menyatakan jika Tuhan kehendaki ada rancangan-rancangan baru di mana melalui hal-hal ini Tuhan dapat lebih nyata bagi kita. Nah ini Tuhan pengen kan seperti itu. Teman rohani saya katakan seperti itu. Jadi ada impresi dari teman rohani yang menyatakan jika Tuhan kehendaki ada rancangan-rancangan baru di mana melalui hal-hal ini Tuhan dapat lebih nyata bagi kita. Kalau kita, maksudnya begini, kalau kita meneruskan apa yang kita lakukan yang dulu gitu, itu rancu sekali membedakan nyata Tuhan nyata atau tidak nyata, itu susah sekali karena memang udah terjadi. Tapi kalau memulai hal yang baru gitu, kita kan yang lamanya kan tidak kita kaitkan, kita pisahkan gitu. Berarti rancangan yang baru ini benar-benar murni baru gitu. Nah di situ akan jauh lebih nampak bahwa apa sih gitu nyatanya Tuhan dalam hal-hal baru, rancangan baru ini gitu. Nah Tuhan tuh pengen begitu kadang-kadang tuh. Kalau untuk saya kebenaran saya dapat kasih karunia yang dari Tuhan, istri yang mampu gitu menjalankan operasional perusahaan, anak-anak saya juga bisa meneruskan. Ya saya akhirnya bisa mencoba gitu rancangan yang baru, yang lama saya kasihkan ke keluarga saya, yang baru saya akan buktikan bahwa Tuhan biar makin nyata dalam hidup saya. Waktu Tuhan makin nyata dalam hidup saya, otomatis keluarga saya juga akan melihat gitu bahwa ada Tuhan di dalam saya. Dan waktu nanti makin nampak gitu apa yang Tuhan perbuat dalam saya itu makin nampak, ya mudah-mudahan teman yang lain juga akan melihat bahwa memang Tuhan itu ada gitu. Nah ini yang saya sedang lakukan, meskipun hal kecil-kecil gitu, kecil-kecil yang baru yang saya coba rintis lagi gitu. Cuman ya tetap prioritas saya sekarang ya nomor satu, bagaimana mencari kebenaran Tuhan, bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan untuk menuju target keselamatan akhirat, udah bukan duniawi lagi gitu. Meskipun bisa Tuhan katakan di firman yang lain kan bahwa yang urusan sukses duniawi itu kan urusannya Tuhan gitu, nanti Tuhan akan tambahkan untuk kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta dan memiliki kita dengan memanggil kita masing-masing dengan nama kita pribadi masing-masing gitu. Jadi tadi udah ditekankan bahwa Tuhan itu pengen seperti itu loh gitu, bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta dan memiliki kita, bukan cuma menciptakan terus tidak memiliki gitu. Tuhan itu menciptakan kita dan memiliki kita. Bahkan Tuhan tahu gitu nama kita masing-masing yang sekian miliar di dunia loh. Kalau orang yang nggak percaya Tuhan, belum mengerti Tuhan itu siapa gitu, belum kenal mengerti Tuhan, mungkin dianggapnya nonsen. Ya kalau ukurannya kita sesuaikan firman Tuhan atau Tuhan dengan manusia, ya nggak bakal ketemu gitu. Karena Tuhannya Tuhan bukan manusia gitu. Jadi kalau kita saya menghafal keluarga saya semua gitu, dan saya menghafal staf saya atau yang bantu saya di kantor, rasanya nggak mungkin bisa ingat tuh satu-satu gitu. Padahal berapa sih paling nggak sampai puluhan ribu, ratusan ribu, sampai juta, sampai miliar. Nah kalau penduduk di dunia itu miliar gitu, kenapa Tuhan tahu? Ya karena Tuhan gitu. Kita nggak mungkin tahu gitu. Kita terlalu kecil buat Tuhan, nggak bisa di-compare seperti itu. Tinggal problemnya kita mau percaya nggak sama Tuhan. Cuma sisa itu tok gitu. Tuhan pilih kita lebih dulu, walau kita tidak mengenal Tuhan gitu. Dan Tuhan persenjata kita sekalipun kita tidak mengenalnya, agar semua tahu bahwa hanya ada satu Tuhan. Nah ini balik lagi, Tuhan itu pilih kita, udah pasti gitu. Tuhan pilih kita lebih dulu, bukan kita memilih Tuhan lebih dulu. Tuhan pilih kita lebih dulu, walau kita tidak mengenal Tuhan gitu. Dan Tuhan persenjatai kita sekalipun tidak kita mengenalnya gitu. Apa sih senjata yang Tuhan berikan kepada kita? Ya tadi bahwa kita punya tubuh, jiwa, roh, yang bagaimana caranya ini bisa jadi senjata untuk kita
arungi kehidupan kita ini kan. Bagaimana tubuh kita berfungsi, bagaimana jiwa kita berfungsi, dan bagaimana roh kita berfungsi. Meskipun secara kacamata dunia pada umumnya hanya dua kan yang dipakai. Bagaimana tubuh berfungsi, bagaimana jiwa berfungsi. Adat istiadat atau leluhur kita ya memang umumnya pakai dua ini gitu. Tapi begitu kalau memang ada yang roh yang kita hidupkan, ini pasti ya cuman harus hati-hati rohnya roh yang mana gitu. Karena roh itu cuman ada buat ukuran Tuhan itu kan, roh Tuhan kan cuma satu gitu. Yang lain kan roh jahat, udah nggak ada. Pengen namanya apapun juga, pengen sembunyi di belakang kebaikan juga gitu. Ya tetap itu roh jahat gitu. Karena Tuhan nggak mau ada roh lain yang setara dengan Tuhan. Udah ya, Tuhan ya cuma satu, Tuhan aja gitu. Tuhan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Tuhanlah yang membuat mujur atau malang dalam kehidupan kita ini gitu. Nah ini jelas teman rohani saya ingatkan bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, karena dalam firman itu ya seperti itu. Dan 8 tahun lalu saya belum bisa ngomong seperti ini kali, pengenalan saya belum sampai seperti pengenalan pengertian saya belum seperti ini gitu kan, butuh waktu. Jadi waktu itu saya cuma ngomong iya ya, apa Tuhan yang bikin mujur, apa benar Tuhan yang bikin malang gitu. Ya saya cuma mikir seperti itu. Tapi kalau per ini hari saya bisa ngomong, saya bisa mengurai sendiri dari firman Tuhan yang memang seperti itu gitu. Bahkan yang tadi saya katakan sebelumnya, mujur malang itu ya ada dua-duanya menguntungkan gitu. Untuk Tuhan dipakai ya, mujur itu ya Tuhan pakai untuk memang jadi berkat buat orang banyak. Ya malang itu Tuhan pakai untuk menaikkan level kemujuran kita, menaikkan level iman kita. Dan mujur yang terbesar bagi Tuhan adalah orang yang mengenal kebenaran dan diselamatkan sampai ke akhirat. Itu loh kemujuran yang terbesar gitu. Meskipun manusia kurang suka gitu. Manusia lebih suka kemujuran yang terbesar itu adalah nama baik dan kesuksesan duniawi gitu. Itu bagi manusia awam. Tapi bagi kita yang sudah belajar lebih mengenal-mengerti Tuhan, ya kita akan mulai mengerti bahwa memang kemujuran terbesar di dalam hidup kita adalah kebenaran. Bagaimana kita mengenal kebenaran dan bagaimana kita hidup dalam kebenaran itu, serta kita nanti meninggal masuk ke dalam alam akhirat yang kekal di dalam surga. Jadi tadi kembali kemujuran gitu. Kemujuran itu yang terbesar bagi Tuhan adalah kemujuran yang sifatnya bagaimana kita mengenal kebenaran, bagaimana kita hidup benar, dan bagaimana kita bisa sampai ke alam akhirat, masuk ke dalam surga. Itu adalah kemujuran terbesar bagi Tuhan gitu. Jadi jangan kita compare dengan kemujuran yang orang duniawi inginkan. Kalau kemujuran orang duniawi inginkan beda gitu. Kemujurannya yang penting nama baiknya harum, besar gitu, dihargain orang gitu kan, dielu-elukan orang, dan mungkin hartanya banyak gitu karena sukses duniawi. Tuhan itu beda sekali dengan keinginan itu. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara kemujuran yang terbesar untuk Tuhan adalah kemujuran yang sifatnya akhirat gitu, keselamatan akhirat. Nah, untuk mencapai keselamatan akhirat kita butuh masuk dalam kebenaran yang sifatnya mengenal dan mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, mengenal dan mengerti akan perintah dan peraturan Tuhan. Nah itu yang hidup kebenaran, dan kita melakukannya loh. Untuk melakukan itu kita butuh roh Tuhan sebagai penguat gitu, sebagai penguat kita untuk bisa masuk melakukan perintah dan peraturan Tuhan tadi gitu, sehingga kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Itu arti mujur yang besar di dalam Tuhan dengan mujur yang besar bagi orang awam, ya bedanya di situ. Jadi teman-teman biar tahu bahwa Tuhan ciptakan mujur itu yang memang untuk menjadi berkat buat orang banyak, tapi Tuhan juga ciptakan kemalahan itu untuk jadi alat proses gitu menuju kemujuran yang besar gitu. Tuhan akan perintahkan langit dan bumi curahkan berkat bagi kita setelah kita miliki dasar keselamatan hidup itu, di mana hidup sesuai dengan perintah serta peraturan-peraturan di dalam firman-Nya dan hidup bersama roh Tuhan itu. Jadi Tuhan akan perintahkan langit dan bumi
curahkan berkat bagi kita gitu. Tuhan perintahkan itu loh. Tuhan akan perintahkan langit, Tuhan akan perintahkan bumi, Tuhan akan perintahkan alam ini untuk dapat memberkati kita. Tapi setelah kita memiliki dasar yang berkaitan dengan kebenaran dan keselamatan tadi, kalau kita tanpa ada dasar kebenaran dan keselamatan tadi, Tuhan khawatir sekali kehilangan kita. Ya, kita nanti akhirnya tidak masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan ciptakan. Nah, waktu kita tidak masuk ke dalam keselamatan akhirat, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan di surga gitu. Kita akan masuk ketemu iblis di neraka. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Jadi bukan Tuhan tidak mau mencurahkan berkat, Tuhan akan curahkan berkat maksimal untuk kita, pasti gitu. Nah, tapi setelah kita mengenal kebenaran lebih awal dulu gitu. Dan setelah kita mengenal kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, otomatis kita sudah ada di dalam keselamatan. Nah, apabila kita taat dan takut akan Tuhan, ya berikutnya kita bagaimana menjadi alat Tuhan gitu. Bagaimana kita menjadi alat Tuhan supaya kita bisa selamatkan teman-teman dan keluarga kita yang lain. Udah, Tuhan cuma mau seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita salah artikan, ya kenapa sih kok berkat belum datang-datang gitu. Ya, kemujuran kok belum datang-datang. Ya salah satu parameter kenapa belum datang-datang ya karena memang ya Tuhan anggap kita belum maksimal gitu mengenal soal kebenaran, tentang kebenaran. Kita belum maksimal melakukan tentang kebenaran, sehingga Tuhan masih merasa sayang gitu. Kenapa harus diperintahkan berkat atau kemujuran datang sekarang? Biarkan saja masalah-masalah ini timbul supaya nanti kemujuran dan berkat itu makin besar gitu. Nah, kalau semakin besar berkat kita terima, kemujuran kita makin besar kita terima, dan kita sudah mengenal kebenaran, otomatis akan lebih banyak melalui berkat dan kemujuran kita, akan lebih banyak orang yang bisa diselamatkan lagi gitu. Ini yang rencana Tuhan itu sebenarnya seperti ini. Jadi bukan Tuhan kikir atau Tuhan pelit atau Tuhan kok enggak ada gitu, kok enggak enggak curahkan berkatnya gitu ya, karena Tuhan punya perhitungan yang kapan yang terbaik untuk waktunya gitu, untuk kita bisa terima berkat Tuhan. Bentuknya ya kemujuran yang tadi. Meskipun saya garis bawain, setelah kita mengerti akan Tuhan, ya kemujuran terbesar itu sebenarnya ya bagaimana kita mengenal kebenaran, bagaimana kita melakukan kebenaran, dan bagaimana kita hidup kita akhirnya terselamatkan gitu. Nah, waktu kita terselamatkan, berarti kita akan ketemu Tuhan di alam akhirat, di dalam surga. Itu tujuan Tuhan yang utamanya gitu, supaya kita bisa kekal bersama Tuhan di sana. Oke, mungkin pagi ini saya cukup begini dulu. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya gitu. Cuman saya garis bawah juga di sini bahwa kita jangan sanksi bahwa Tuhan itu mengenal kita gitu. Jangan kita paksakan Tuhan dengan pola pikir kita sebagai manusia. Bagaimana Tuhan bisa mengenal nama kita gitu. Orang di dunia itu miliaran orang gitu kan. Nah, ini jangan sampai kita salah persepsi seperti ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu semua gitu. Kita sendiri jangankan orang-orang sedunia gitu ya, rambut kita pun kita nggak bisa hitung gitu, tapi Tuhan bisa hitung gitu. Firman-Nya katakan seperti itu, rambut pun terhitung oleh Tuhan. Jadi kita jangan compare, jangan perbandingan Tuhan dengan kita sebagai manusia. Oke, mungkin cukup begini dulu. See you, bye bye.